Masih di Arc 8 dari Bleach. Di video sebelumnya, Kapten Yamamoto sudah mengumumkan perang besar antara Shinigami dan juga kelompok para Espada. Pertarungan pertama dimenangkan dengan mudah oleh Soifon dan Umaeda melawan bawahan dari Baragan. Sekarang kita ke pertempuran selanjutnya antara pasukan divisi 10 melawan kelompok Espada perempuan yang dipimpin oleh Halibel. Namun sebelum masuk ke videonya, kalau kamu suka dengan video dari obrolan anime, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya kita bisa seru-seruan bareng dalam membahas anime. Dan sekarang selamat datang di obrolan anime. Seperti yang kita lihat, pertarungan antar divisi 10 melawan kelompok Halibel ini kalah dari segi jumlah. Namun siapa sangka wakil kapten divisi 10, Matsumoto Rangiku malah mau solo lawan trio anak buah Halibel, yaitu Apache, Mila Rose, dan Sun Sun. Hal ini dilakukan supaya kaptennya Hitsugaya Toshiro bisa fokus untuk menghadapi Halibel. Nah, mendengar pernyataan ini, trio anak buah Halibel jelas emosi dan langsung meremehkan Rangiku sambil bertengkar satu sama lain. Di sini, Rangiku langsung mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan. Lewat Shikai dari Sanpakutonya, Rangiku bisa membuat penjara abu yang memotong semua objek di dalamnya. Sayangnya, Shikai dari Matsumoto ini dengan mudah dihilangkan oleh trio tadi dengan menggunakan Chero. Kekalahan jumlah yang dialami Rangiku ini memang lumayan serius. Dia sampai disudutkan habis-habisan oleh 3 Numeros tadi. Hitsugaya yang menghadapi Halibel saja sampai tidak konsen karena wakil kaptennya mulai disudutkan. Namun siapa sangka nih kalau di saat tersudut tadi Rangiku mendapat bantuan yang tidak terduga. Hinamori yang merupakan wakil kapten dari Aizen langsung muncul menyelamatkan Rangiku. Walau masih diragukan oleh semua orang karena Hinamori super setia dengan Aizen, tapi tidak ada cara lain karena Rangiku emang butuh bantuan. Saat di tengah Rangiku dan Hinamori berbincang, tiba-tiba trio Numeros yang mereka hadapi langsung menyerang. Nah ternyata Hinamori sudah menyiapkan perangkap berupa jaring Kido untuk menaklukkan 3 Numeros tadi. Dengan kombinasi api dari Tobiyume, ketika bawahan dari Halibel langsung meledak. Di sini keduanya langsung merasa menang, tapi tentu saja para Numeros langsung power up dan masuk ke dalam mode resurrection mereka. Sesaat setelah masuk dalam mode resurrection, ketiganya langsung mengeluarkan Chero super kuat. Tapi masih berhasil dihindari dengan mudah oleh Rangiku serta Hinamori. Melihat kenyataan ini, trio Numeros yang mereka hadapi langsung mengeluarkan skill andalan mereka yang bernama Chimera Parka, yang bisa mewujudkan suatu monster raksasa dari tangan kiri mereka. Monster yang dihasilkan dari Chimera Parka ini memiliki nama yaitu Alon. Reatsunya juga tidak ngotak karena menjadi gabungan dari 3 rankar. Saking kuatnya, ketika Alon menyerang, Rangiku sampai tidak bisa bergerak untuk merespon serangan tersebut. Untung saja Hinamori masih sempat menolong Rangiku. Tapi sayang, Alon muncul di hadapan dirinya dan langsung Hinamori dipukul dengan telak. Di sini saat Rangiku dan Hinamori diserang, Kira dan Hisagi ikut muncul. 2 orang yang baru saja bertarung ini langsung membagi tugas. Kira ditugaskan untuk menyembuhkan keduanya karena dia adalah mantan divisi 4. Dan Hisagi bertugas untuk mengurus Alon. Namun sayangnya Hisagi juga tidak bisa mengungguli Alon. Rantai Shikainya dipotong seperti benang oleh monster raksasa tadi. Bahkan Hisagi dibuat babak belur oleh Alon. Iba saja yang muncul dari belakang juga tidak bisa apa-apa karena langsung kena Chero. Nah di tengah kepanikan masal ini tiba-tiba sosok komandan dari Gotei 13 yaitu Kapten Yamamoto muncul dan melukai dada dari Alon. Di kemunculannya ini, Kapten Yamamoto mengaku kalau Shinigami yang lagi dihajar oleh Alon ini harusnya malu karena mereka membuat komandan utama dari Soul Society perlu turun tangan. Di lain sisi, Alon yang terluka karena dada kirinya bocor langsung mengamuk. Lewat reatsu super besarnya, Alon berhasil menutup luka yang diberikan Kapten Yamamoto dan berusaha terus menyerang.
Di sini, Komandan Gotei 13 ini langsung memperlihatkan kekuatannya dengan menahan serangan si monster dengan tangan kosong. Setelah itu, Kapten Yamamoto langsung mengeluarkan Sampo-kuto miliknya dan melakukan tebasan sederhana untuk membelah Alon. Sesaat setelah ditebas, Alon kembali bangkit untuk menyerang Kapten Yamamoto. Tapi tanpa segan-segan, kakek ngeri satu ini langsung menggunakan tebasan api miliknya untuk menghilangkan si monster menjadi debu. Trio Numeros bawaan Halibel yang menyaksikan hal ini langsung panik parah dan menyerang Kapten Yamamoto secara membabi buta. Tapi yang namanya komandan kapten tentu bukan tandingan dari para Numeros. Mereka pun jatuh dengan mudah karena api dari Ryujin Jakka. Lalu bagaimana dengan pertarungan lainnya? Kyoraku dan Ukitake ternyata melawan Coyote Stark yang tadi menculik Orihime di depan Kenpachi dan juga Ichigo. Siapa sangka kalau Coyote Stark ini sama dengan Kyoraku, yaitu petarung pemalas. Keduanya bahkan nego untuk tidak serius dalam bertarung. Sebenarnya Kyoraku mau setuju aja, tapi sayangnya kalau dia setuju, kakek Yamamoto bisa murka jadi harus tetap bertarung. Namun, walau udah bilang mau serius, Coyote Stark tahu kalau Kyoraku tidak serius dalam pertarungan tersebut. Hal ini dikarenakan Kyoraku cuma pakai satu pedang miliknya, padahal dia membawa aliran dua pedang yang unik untuk para Shinigami. Sama halnya dengan Ukitake nih, yang malah mengobrol dengan Lilineth, partner dari Stark. Lilineth bahkan sempat marah karena dilarang untuk bertarung oleh Ukitake. Larangan dari Ukitake ini tentu bukan tanpa alasan, karena dengan mudah Chero dari Lilineth dihancurkan oleh Ukitake dengan tangan kosong. Nah, dengan begini, setelah semua Numeros kalah, 3 espada yang tersisa kemudian langsung ingin serius dan mengungkapkan urutan mereka. Tier Haribel yang dihadapi Hitsugaya ternyata merupakan espada nomor 3. Baragan Luisenbarn yang dihadapi Soifon adalah espada nomor 2. Coyote Stark yang berada di hadapan Kyoraku ternyata adalah espada nomor 1 dan menjadi yang paling kuat. Setelah mengungkapkan jati diri mereka, ketiganya langsung mengeluarkan Reiatsu besar. Tanda perang antar Shinigami melawan Arrancar baru akan segera dimulai. Dengan ini berakhir juga arc 8 dari Bleach. Di arc 9, pertarungan antara kelompok Arrancar melawan para Shinigami sudah mencapai puncak. Jadi jangan bosan untuk nungguin video dari kita. Kalau kamu suka dengan video dari obrolan anime, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya kita bisa tetap berbagi konten anime menarik lainnya.